Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan seluruh umat manusia yang telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi Islam. Ibu Bapak hadirin peserta webinar dimanapun berada, kita buka acara webinar kita dengan tema Hakim, Hukum, dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia pada hari ini, Senin 6 November 2023, dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Ibu Hajjah Rusdiana SAGMH, Wakil Ketua PA Balikpapan kelas 1A. Kami silakan Bu Rusdiana. Terima kasih Ibu Piris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Shadaqallahul azim. Wakil Ketua PA Balikpapan kelas 1A sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita semua. Kemudian kita berdoa bersama yang pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Senen SAGMH, beliau Ketua PA Metro kelas 1A. Kami silakan Pak Senen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna saghira. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum Hakim Pengadilan Agama Angkatan 3 Ciawian, Ibu Dr. Yuniati Faiza, SAG, SHMSI, beliau Ketua PA Slawi kelas 1. Kami silakan, Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah bergabung di tengah-tengah kita, Bapak Bambang H. Mulyono SHMH. Yang kami hormati narasumber kita, Bapak Insinyur Adi Warman Akarim SHM MBA MAEP, segenap pengurus dan anggota Hakim Angkatan 3 Ciawian dan seluruh hadirin peserta webinar, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Hakim Angkatan Ciawian. Selawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan untaian kalimat salawat ini menjadi sumber keberkahan bagi kehidupan kita dan kita mendapat keberuntungan dengan syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, untuk pertama dan utama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak PLT Dirjen Badilak dengan kesibukan yang sangat luar biasa masih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Adi Warman Akarim SMPA MAEP, atas kesempatan berbagi ilmu dan pengalaman kepada para hakim di seluruh Indonesia. Semoga kemanfaatan dari ilmu yang Bapak sampaikan kepada kami tercatat sebagai amal kebaikan dan menjadi jariah yang tidak terputus pahalanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sedikit kami sampaikan bahwa program ini, webinar ini adalah program dari Hakim Ciawian yang diselenggarakan 1 bulan sekali. Kami Hakim Ciawian memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan, dan karena Ciawian ini hampir 80% saat ini mendapat amanah memimpin pengadilan, kami juga memiliki komitmen meningkatkan kualitas kepemimpinan di badan peradilan, khususnya di peradilan agama. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena kami dituntut untuk senantiasa mengupdate pengetahuan dan keterampilan. Nah, webinar kali ini sangat penting kita ikuti bersama. Yang tidak saja untuk Ciawian, tetapi juga untuk seluruh Bapak Ibu yang memerlukan pengetahuan dan sharing tentang ekonomi syariah, perkembangannya, dan juga tentang potensi sengketa perbankan yang menjadi kompetensi pengadilan agama. Singkat saja selanjutnya yang sambutan ini, selanjutnya kepada Bapak PLT Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, mohon berkenan untuk memberikan keynote speech-nya untuk memotivasi kita semua dan sekaligus membuka secara resmi acara webinar pada siang hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Sejumput berlian penghias diri, bahagia dan sehat memakainya. Cukup sekian sambutan kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Kemudian nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah hadir di tengah kita secara virtual
Bapak PLT Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, dan mohon berkenan menyampaikan keynote speech kepada Bapak Dr. Bambang Heri Mulyono SHMH, Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, sekaligus PLT Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini cukup jelas ya suara saya ya. Mudah-mudahan nih. Jelas, Pak. Jelas Bapak. Baik. Misalnya berada di VIP room menunggu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Singapura. Sebentar lagi landing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak, ini gelarnya banyak banget ini, Bapak Dr. Insinyur Adi Warman Aswar Karim, SC MBA MAIP, wah, banyak sekali. Pakar ekonomi syariah yang punya banyak pengalaman sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah, aktif juga menulis, trainer pelatihan, dosen di berbagai perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan masih banyak lagi. Catatan prestasi beliau ini sungguh beruntung ini, para hakim angkatan Ciawian ini ya. Jadi ada nama yang khas ya, angkatan 3 Ciawian ini ya. Dan tak lupa saya ucapkan salam hormat juga untuk para hakim angkatan 3 Ciawian dan seluruh peserta yang hadir pada forum ini secara virtual. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala Rasulullah ajmain, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa ala ali wa sobiya wa barik wa salim. Tentunya sudah sepatutnya kalau kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan kajian bulanan yang dilakukan secara daring, dan ini diinisiasi oleh para hakim angkatan 3 Ciawian. Alhamdulillah, ide-idenya cukup banyak. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW dan yang telah membawa risalah Islam untuk kemaslahatan kita, seluruh makhluk di muka bumi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, Bapak Dr. Adi Warman Karim dan seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat respect, sangat mengapresiasi kepada para hakim angkatan 3 Ciawi yang telah punya inisiatif untuk kegiatan kajian bulanan ini secara online, dan kali ini temanya juga tentang ekonomi syariah, dan kegiatan rutin ini menghadirkan pakar-pakar ekonomi syariah yang tentunya berkompeten dan telah diakui kontribusinya dalam pengembangan keilmuan serta praktek ekonomi syariah di Indonesia. Sebagai unsur pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Warman Karim yang telah berkenan meluangkan waktu di kesempatan ini untuk berkenan berbagi ilmu bersama para hakim tentang perkembangan norma dan praktek ekonomi syariah di Indonesia, serta barangkali nanti akan muncul potensi-potensi permasalahan yang kemungkinan akan terus berkembang di dalam praktek ekonomi syariah. Selain itu juga akan dipaparkan tentang peran strategis dari peradilan agama sebagai lingkungan peradilan yang punya otoritas, punya kewenangan untuk menerima, memeriksa
dan memutus atau mengadili apabila ada sengketa terkait dengan ekonomi syariah. Dan tentunya ini tujuannya adalah supaya ada terpenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kita telah tahu bersama bahwa ekonomi syariah sesungguhnya telah cukup lama hadir dalam perekonomian nasional bahkan internasional, tidak kurang dari 3 dekade yang lalu ketika perkara ini mediasi Oh, ya. Baik, selanjutkan ya. Ekonomi syariah telah hadir di tengah masyarakat sebagai sebuah alternatif dari sistem perekonomian konvensional, dan ini guna menjawab keinginan dari mayoritas masyarakat Islam di Indonesia untuk melaksanakan transaksi dan kegiatan ekonomi yang berbasis syariah. Tentunya ini dari waktu ke waktu perkembangan institusi kelembagaan ya dan pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, baik berupa bank maupun yang non-bank, yang melaksanakan kegiatan keuangan berbasis syariah atau jasa-jasa keuangan yang berbasis syariah. Perkembangan tersebut linear dengan perkembangan sektor ekonomi syariah secara global. Ini juga kalau kita lihat di laporan Global Islamic Economic Report yang dari tahun ke tahun juga terus ada perkembangan. Di tahun 2019 telah tercatat ada 1,9 miliar penduduk muslim di seluruh dunia ini yang telah membelanjakan perhitungannya ada sekitar 2,02 triliun US dollar untuk memenuhi kebutuhan mereka terkait dengan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai aset keuangan syariah secara global pada tahun yang sama juga mencapai jumlah yang signifikan, ada 2,88 triliun US dollar. Kalau kita lihat ke depan, kira-kira tahun 2024 nanti diperkirakan ada sekitar 2,4 triliun US dollar yang dibelanjakan oleh populasi muslim ya, penduduk muslim yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan produk yang berbasis syariah. Di beberapa pelatihan kita juga ada kerjasama dengan Bank Indonesia dan OJK. Kalau kita lihat catatannya dari Bank Indonesia, geliat ekonomi syariah ini juga terus menunjukkan peningkatan, dan berdasarkan data yang dihimpun oleh State of the Global Islamic Report, dalam 3 tahun terakhir ini peringkat Indonesia terus naik. Tahun 2017 waktu itu masih di peringkat 11. Kemudian di tahun 2020 peringkat 4. Dan ini bertahan sampai 2022. Dalam sektor ekonomi syariah, Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Namun posisi ranking 4 ini cukup berkembang juga di Indonesia. Bahkan tahun 2020 Indonesia berhasil masuk 10 besar dunia dalam sektor industri halal food, ya, makanan halal. Kemudian farmasi, kosmetik, fashion, travel agent, media rekreasi dan keuangan syariah. Dari sektor keuangan syariah, Indonesia menempati peringkat 7 dengan aset keuangan syariah terbesar secara global. Ini sesuai dengan apa yang ditulis dalam Islamic Finance Development Report tahun 2022. Pencapaian tersebut ditopang dengan besarnya potensi permintaan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ya, menurut data statistik ini ada 237 juta jiwa, atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Kemudian data terakhir yang dihimpun diketahui bahwa pertumbuhan aset keuangan syariah di Indonesia itu telah mencapai angka 2.450,55 triliun rupiah atau sekitar 163,09 miliar US dollar per tahunnya.
Maaf, ini tahun 2023. Tentunya angka ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 13,37% dengan pangsa pasarnya juga mencapai 10,94% terhadap total industri keuangan nasional. Sebagai catatan untuk kita pahami bersama bahwa Indonesia saat ini telah ada 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 171 bank kredit rakyat BPR syariah dengan sebaran porsi aset mencapai 65,78% dari bank umum syariah dan 31,68% adalah unit usaha syariah dari BPR syariah yang sebesar 2,54%. Di samping perbankan, terdapat pula sektor pasar modal syariah yang tidak kalah signifikan, memberi kontribusi terhadap perkembangan keuangan syariah di Indonesia, di mana pada tahun ini, 2023, di bulan Agustus tercatat bahwa sukuk negara dan reksadana syariah telah mencapai 12,70% dari pangsa pasar produk suku korporasi. Adapun pasar saham syariah telah mencapai 56% terhadap seluruh saham yang terada di Bursa Efek Indonesia. Data-data ini tentunya kita jalin dari berbagai sumber dan materi-materi yang sering kita lakukan bersama dengan OJK, BI, dan kita lihat dari laporan-laporan lembaga keuangan internasional. Tentunya sebagai ini catatan-catatan dan laporan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu peningkatan ekonomi syariah ini cukup signifikan terhadap industri keuangan syariah, baik dari sisi kelembagaan, pangsa pasar maupun keragaman produk syariah. Sebagai hakim peradilan agama, nah ini yang penting. Kita perlu terus meningkatkan kualitas pemahaman kita, kemudian kemampuan kita untuk menyesuaikan dan ada kemampuan-kemampuan untuk adaptasi dengan perkembangan-perkembangan yang ada melalui serangkaian upaya peningkatan kualitas kompetensi kita terkait dengan aspek hukum yang memang tentunya sangat relevan dengan perkembangan dari ekonomi syariah, dan dari waktu ke waktu juga kita sebagai hakim yang punya kewenangan untuk mengadili sengketa ekonomi syariah tentunya juga paham bagaimana mengenai akad-akad syariah yang terus berkembang. Ada berbagai jenis akad syariah yang tentunya juga kita bisa memilah-milah praktek-praktek itu supaya tidak ada kesalahan di dalam memberikan suatu upaya-upaya untuk memberikan keadilan berdasarkan pemeriksaan yang tentunya ini kita pahami proseduralnya, kita pahami substansi hukumnya, sehingga tidak ada kekeliruan di dalam memutus perkara-perkara. Kemudian juga terkait dengan kemampuan-kemampuan yang memang sesuai dengan kebutuhan terhadap apabila kita menghadapi perkara-perkara yang terkait dengan ekonomi syariah, di antaranya adalah mengenai hibrid kontrak, begitu ya. Ini juga perlu dipahami apa itu jual beli istiqlal, mencampurkan 3 akad, kemudian juga jual beli tawaruk. Ini teman-teman di pengadilan agama tentunya sudah memahami mengenai pola-pola hibrid kontrak ini. Terus dipahami supaya nantinya tidak ada kekeliruan untuk membeda-bedakan atau memilah-milahkan mana-mana yang sesuai dengan substansi hukumnya, dan kemudian juga di dalam penerapan sistem pembuktiannya dan proseduralnya ketika mengadili perkara-perkara yang terkait dengan persoalan-persoalan hibrid kontrak misalnya. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati,
industri keuangan syariah tidak hanya menyasar ke bidang-bidang kegiatan yang konvensional, tapi juga berbasis digital. Kita ketahui saat ini telah ada beberapa bank syariah digital di Indonesia yang beroperasi secara penuh, memberikan pelayanan yang cukup variatif kepada para nasabah, misalnya Bank Aladin Syariah. Ini namanya full digital pertama, ini bank syariah yang full digital yang diterapkan di Indonesia. Juga ada Bank Jago Syariah dan layanan syariah mobile pada beberapa bank umum syariah seperti BSI, Octo Savers, kemudian Danamon Safe IB, Permata Syariah, Mega Syariah, dan sebagainya. Menyikapi perkembangan yang demikian pesat tersebut, saya menginginkan menekankan kepada para hakim peradilan agama untuk terus mengembangkan wawasan, kompetensi, dan keahliannya terhadap industri keuangan syariah yang berbasis digital tersebut. Karena ke depan proyeksi dari para pakar menunjukkan bahwa industri keuangan secara perlahan akan mulai bergeser kepada industri keuangan digital, dan ini saya sendiri juga sudah mengalami beberapa impact dari kegiatan keuangan perbankan yang berbasis digital ini ketika berada di luar negeri, mungkin pembayaran dan sebagainya tidak seperti hanya yang kita masih menggunakan uang kertas misalnya. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sebagai hakim terus mengikuti perkembangan. Saya harapkan semuanya bisa terus mengembangkan diri, mengikuti perkembangan hukum ekonomi syariah kontemporer sebagai upaya untuk mengantisipasi perkembangan yang semakin terbuka dan global yang tanpa batas ini. Lahirnya industri 4.0, kemudian terus berkembang yang sekarang era Society 5.0, industri keuangan syariah juga terus berubah dan beradaptasi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Ibu semua di jajaran peradilan agama jangan pernah berhenti untuk terus mengembangkan diri kaitannya dengan ekonomi syariah. Ini juga terus kita kembangkan. Dan melalui forum yang mulia ini, saya sekali lagi sangat mengapresiasi semuanya kepada para peserta dan khususnya kepada Al-Mukarram Dr. Adi Warman Karim. Saya beberapa video di YouTube saya ikuti dan sangat menarik. Jadi ini sudah doktor, insinyur lagi ya, tapi kegiatan banyak di bidang ekonomi syariah luar biasa. Kita ngambil manfaat semuanya kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Adi Warman Karim kali ini bisa memberikan pencerahan dan perkembangan menyampaikan transfer terkait dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan perkembangan terbaru terkait dengan industri keuangan syariah kepada para hakim peradilan agama, supaya kita juga terus bersama-sama maju, bisa menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin pesat ini. Demikian dari saya mohon maaf agak ngebut untuk menyampaikan ini karena juga ada kegiatan yang harus saya lanjutkan, dan mudah-mudahan kegiatan yang positif ini terus bisa berlanjut menjadi hal-hal baik yang terus diikuti oleh yang lainnya. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya dari apa yang saya sampaikan. Dengan demikian kegiatan diskusi ini mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallah. Saya akhiri, bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Dr. Bambang Heri Mulyono, SHMH, Kepala Badan Diklat Pundil Mahkamah Agung Republik Indonesia, sekaligus PLT Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah menyampaikan keynote speech beliau di hadapan kita semua. Semoga segala upaya yang kita lakukan berhasil sesuai harapan, menciptakan hubungan positif yang saling mendukung antara hakim, peranata hukum, dan pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin baik. Insya Allah mudah-mudahan.
kepada Bapak Kepala Badan Diklat Tunggal sekaligus PLT Dirjen Badilat, monggo berkenan melanjutkan kegiatan Bapak. Semoga sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam takzim Pak Dr. Adiwarman. Assalamualaikum. Saya izin dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yang kita nantikan bersama pada hari ini diskusi yang pastinya akan menarik dengan narasumber kita Bapak Insinyur Adiwarman Azwar Karim SE MBA MEIP. Beliau adalah seorang ahli ekonomi syariah Indonesia. Saat ini beliau dipercaya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank BSI, menjadi anggota Dewan Syariah Nasional MUI, serta Dewan Pengawas sejumlah lembaga perbankan syariah. Juga seorang trainer dan sebagainya, tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Diskusi kita kali ini akan dipimpin oleh rekan kami Ibu Khairiyah Royhan SAGMH. Beliau Wakil Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai moderator. Kami silakan Bu Rina. Monggo Bu Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah bisa berkumpul di ruangan Zoom ini yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, Bapak Insinyur Adiwarman Akarim, SE, MBA, dan MAEP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati juga ini Ibu Dr. Yuniati Faiza SAGMH selaku Ketua Pengurus Ciawian. Jadi memang Zoom ini diinisiasi oleh hakim-hakim yang bergabung dalam Angkatan 3 Ciawian. Karena kami dididik di lokasinya Ciawi, maka kami menyebut nama kami Ciawian. Izin yang kami hormati juga seluruh peserta di ruang Zoom ini, yang saat ini tercatat ada sekitar 125 partisipan. Dan alhamdulillah memang karena Zoom ini terbuka untuk umum, khususnya adalah memang ini dari peserta dari Ciawian, tapi banyak juga di sini hakim-hakim yang mengikuti dari lintas angkatan dan juga dari luar ya, karena memang kita membuka partisipan bagi siapa saja yang sangat tertarik untuk mengikuti materi dari beliau. Rekan-rekan semuanya, seperti sebagaimana setiap kali ada webinar, maka pastinya kita akan membacakan dulu selintas CV beliau. Karena bahasanya tidak kenal, maka tak sayang. Beliau ini ternyata lahir di 29 Juni 1963 dari orang tua yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dan beliau dibesarkan dengan 4 bersaudara, semuanya laki-laki dan sarjana hukum. Dan sepertinya hanya beliau sendiri yang menyimpang menjadi seorang ahli ekonom. Dan ternyata pilihan beliau tidak salah, dan kali ini beliau sudah mencapai posisi puncak sebagai seorang pakar dalam ekonomi syariah. Beliau bernama Insinyur Adiwarman Azwar Karim, SE MBA Master of Business Administration dan MAEP Master of Art Ekonomi Publik. Dan beliau juga merupakan ikon ekonomi dan keuangan Islam. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali riwayat hidup beliau yang bisa kita cari ya, apalagi kalau kita buka Wikipedia pasti kita akan langsung ketemu. Itu menampakkan bahwa beliau ini betul-betul kompeten di bidangnya, sehingga sejarah hidup beliau itu tercatat di dalam Wikipedia dan bisa kita akses. Dan saat ini yang sebetulnya kalau beliau ini kalau kita perhatikan di YouTube ya, beliau mendirikan channel smartskillschool.com. Luar biasa ini rekan-rekan, karena kalau rekan-rekan membuka di smartskillschool.com, beliau ini mengajak berdakwah dengan cara yang smart ya Pak. Mengajak berdakwah dengan cara yang smart, dengan cara yang digital, mudah dipahami dan dimengerti orang-orang, sehingga Islam itu akan lebih berjaya. Dan izin Pak, di Zoom ini sepertinya banyak penggemar Bapak. Terutama kalau kita lihat ya, beliau ini kalau berceramah itu khas sekali kalimat-kalimat Batawinya seperti kalian banyak-banyak ente banyak-banyak zikir.
tobat men, jangan putus asa men. Itu ciri khas beliau sekali itu disebut seperti itu. Dan jangan lupa yang paling utama adalah becap. Belum mulai Zoom-nya Pak, tapi sudah ada yang akan menanyakan hal yang kepada Bapak. Begitulah saking cintanya kawan-kawan ini kepada Bapak, sehingga kami sangat berharap bahwa kali ini kami dapat menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya seperti yang disampaikan oleh Bapak PLT Dirjen tadi. Dan rekan-rekan, mari kita simak webinar kita kali ini tentang hukum, tentang hakim, hukum, dan perkembangan ekonomi syariah. Dan rekan-rekan nanti boleh mempersiapkan diri untuk mengajukan pertanyaan, karena pastinya begitu luas hukum ekonomi syariah itu yang tidak cukup kita lakukan dengan satu kali pertemuan. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Mudah-mudahan harapan Pak Dirjen tadi bisa tercapai. Hadirnya hakim-hakim pengadilan agama yang mapan dalam pemahaman hukum ekonomi syariah. Marilah tanpa berpanjang mukadimah, kita dengarkan baik-baik materi dari narasumber kita, Bapak Insinyur Adiwarman Akarim, SE, MBA, MA, EP. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada seluruh sahabat-sahabat kami, saya kira ini tadinya saya pikir saya harus ke Ciawi. Ternyata itu istilah Ciawian. Ternyata kita Zoom dan dihadiri oleh semua sahabat-sahabat dari berbagai daerah di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin waktunya nggak panjang karena habis ini mesti ada acara lain lagi. Jadi kita sebentar aja, tapi yang penting ilmunya nyampe. Yang pertama, yang ingin ada 3 hal yang ingin sampaikan. Yang pertama dulu. Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kita semua para ahli fikih, apalagi para hakim, ini tahu persis sebetulnya bahwa fikih tidak sama dengan syariah. Syariah adalah aturan main yang ada dalam Quran sama hadis dari sononya begitu, kagak bisa dirubah-rubah, benar nggak? Tapi fikih adalah sesuatu yang merupakan pemahaman para ulama atas syariah. Karena fikih adalah pemahaman para ulama atas syariah, maka dia ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama ditentukan oleh waktu, yang kedua ditentukan oleh situasi yang dihadapi pada saat itu, dan yang ketiga dia ditentukan oleh latar belakang mufti atau latar belakang dari orang yang memberikan fatwanya. Itu sebabnya kemudian kita sama-sama pahami bahwa fikih ini selalu bergerak dinamis, menyesuaikan dirinya dengan konteks yang ada dihadapi pada saat tersebut oleh para mufti yang mempunyai latar belakang yang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, di bab 1 ini kami ingin mengatakan bahwa perbedaan pendapat untuk urusan fikih, apalagi fikihnya muamalat, benar ya? Di mana kaidah umumnya adalah al-aslu fil muamalah al-ibahah, semuanya boleh kecuali yang nggak boleh. Sehingga ruang untuk beda pendapat itu sangat luas sekali. Sehingga saya dapat memahami kesulitan para hakim agama dalam memutuskan suatu perkara ekonomi syariah kalau pakai ilmu fikih. Ini kacau balau. Karena latar belakang dan sebagainya dari para hakim itu membuat fikih itu begitu lenturnya dalam kita mengambil satu keputusan. Itu sebabnya sehingga kami ingin mengatakan bahwa di dalam kita sebagai hakim agama atau fuqaha ini dalam memutuskan satu masalah, kalau pakai ilmu fikih di pengadilan ini pening, Pak, pasti pening. Karena kila waqala, pokoknya pening dah. Banyak banget pendapat yang mau pakai yang mana. Itu sebabnya kami melihat bahwa peranan dari fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menjadi penting. Karena kita harus punya satu pegangan dari semua pendapat fikih yang banyak itu, mana yang akan dipakai di Indonesia. Nah, dulu awalnya itu adalah pakai apa namanya itu, kok jadi lupa, kodifikasi hukum ekonomi Islam kalau nggak salah yang kompilasi hukum ekonomi Islam yang dibuat oleh Pak Agung waktu itu kan. Nah, tapi kita lihat bahwa yang pertama kali dibuat dulu dalam kompilasi hukum ekonomi Islam yang disiapkan oleh Mahkamah Agung
Itu kan ngambil dari sana, ngambil dari sini, ngambil dari sini, lalu dikompilasiin itu kan. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI, sehingga kita lebih mudah untuk mengambil posisi ketika kita menentukan suatu perkara di dalam pengadilan agama itu sendiri. Masih di dalam bab 1, masih dalam bab 1. Ketika kewenangan itu diberikan oleh undang-undang bahwa ekonomi syariah itu termasuk kewenangannya pengadilan agama, itu penolakan dari banyak pihak luar biasa. Waktu itu misalnya ya kami ambil contoh aja, Bank Indonesia merasa mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan undang-undang yang memberikan kewenangan ekonomi syariah itu kepada pengadilan agama, sehingga mereka terkejut. Benar ya? Kemudian pelaku industri, dulu BI belum dipisah dengan OJK pada saat undang-undang itu terbit. Kemudian para industri, para praktisi, terutama mereka-mereka yang dari bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Terutama lagi kalau mau dibabil khusus lagi adalah kawan-kawan kita dari yang dimiliki oleh asing. Itu ada HSBC, sekarang udah nggak ada CMB Niaga, ada macam-macam lagi, ada Maybank, ada Permata juga. Jadi mereka ini juga tidak nyaman dengan keluarnya undang-undang yang memberikan wewenang pengadilan agama untuk ekonomi syariah, karena wajar mereka nggak nyaman. Pertama, mereka mengatakan pengadilan agama selama ini nggak punya pengalaman menangani hal tersebut. Ini kan urusannya nikah, talak, cerai, waris dan segala macam, benar. Tapi ekonomi syariah ini kan urusan perbankan. Bagaimana kita bisa mempercayakan keputusan itu kepada suatu lembaga pengadilan yang selama ini tidak memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang ekonomi syariah. Jadi wajar kekhawatiran itu muncul di kalangan para pelaku bisnisnya. Sehingga penolakan pun muncul di sana sini. Kemudian waktu itu ada juga persoalan mengenai hak tanggungannya tetap di pengadilan negeri, kayak gitu-gitu. Jadi walaupun sudah diputus oleh pengadilan agama, tapi nggak bisa eksekusi karena eksekusi APHT-nya harus ada di pengadilan negeri dan sebagainya, segala macam lah. Tapi kita tahu bahwa semua itu adalah sejarah karena sekarang semua udah kita lewati dan pengadilan negeri sekarang udah nggak mau menerima keputusan yang di mana para pihak yang bersengketa itu adalah bank syariah, dan bank syariah merasakan bahwa putusan pengadilan agama tersebut merugikan bank syariah tersebut. Nah, ini terjadi beberapa kali lah waktu itu di Sumatera terutamanya, kemudian ada juga di beberapa tempat di Sumatera, ada juga di Jawa Tengah. Ada beberapa keputusan pengadilan agama yang menurut bank itu merugikan posisi bank. Kenapa begitu kejadiannya? Karena namanya juga baru ya waktu itu ya, namanya juga baru waktu itu. Karena ada dua hal. Yang pertama sebetulnya yang di Sumatera ya, di Sumatera itu sudah diadili di pengadilan negeri, sudah ada keputusannya. Kemudian pihak yang bersengketa, nasabah bank ini maju lagi kedua kalinya melalui pengadilan agama, dan yang dipersoalkannya menjadi ketidaksahan, tidak validnya akad murabahah. Kita tahu bahwa ini bab 2 ini penting banget, bahwa di dalam prakteknya di Indonesia dari segi fatwanya namanya murabahah itu ya maksudnya babul buyu, benar nggak? Nah, kalau babul buyu kan ada rukunnya. Nah, sedangkan di Indonesia yang diterapkan adalah sebetulnya babul buyunya itu memang babul buyu, tapi babul buyunya itu dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, sehingga bank kemudian menunjuk nasabah sebagai wakil untuk melakukan pembelian tersebut, benar ya? Nah, sehingga yang dipermasalahkan waktu itu adalah setelah nasabahnya kalah di pengadilan negeri, maju lagi di pengadilan agama dengan topiknya itu mengenai ketidaksahan. Iya. Oke, karena apa tadi? Oh, karena rukun-rukun dari babul buyuknya tidak terpenuhi, ya gitu.
mana barangnya, apa segala macam. Nah, itu kejadian yang pertama, kemudian diikuti oleh beberapa hal lagi yang berkutatnya itu adalah tentang tidak terpenuhinya secara fikih syarat dan rukun untuk suatu transaksi murabahah, sehingga ketika nasabah udah macet, udah nggak bisa bayar, maka dia baru pakai berdalih bahwa akadnya tidak sah oleh karena itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini merupakan hal yang sangat penting sekali. Yaitu bagaimana kita mensinkronisasikan antara hukum positif yang ada di Indonesia dengan fatwa-fatwa yang ada dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa itu sendiri tidak langsung berlaku sebagai hukum positif kan? Karena fatwa itu menjadi dasar bagi otoritas, yaitu OJK dan Bank Indonesia, dan juga pihak-pihak lain, LPS dan sebagainya, mengambil fatwa itu menjadi dasar bagi mereka untuk menyusun regulasi yang ada. Sehingga hukum positifnya ada, tetap regulasi yang ada, bukan fatwanya. Fatwanya diambil oleh mereka sebagai dasar untuk menyusun regulasinya. Hal inilah sebetulnya yang membuat kadang-kadang di pengadilan agama kemudian muncul persoalan atau perbenturan pemahaman antara apa-apa yang diatur di dalam fatwa tersebut dengan apa-apa yang diatur di dalam regulasi yang ada. Ini kita baru bicara regulasi yang dibuat oleh OJK, oleh LPS, oleh Bank Indonesia, yang regulasinya dibuat berdasarkan fatwa yang ada. Kita belum bicara lagi mengenai regulasi undang-undang yang di luar di lembaga-lembaga tersebut, undang-undang existing yang udah ada berjalan selama ini, benar nggak? Mulai KLA-pernya, mulai kita undang-undangan dagang segala macam yang udah ada sebelum ini, yang disusun bukan berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, sehingga ini tantangan terbesar bagi kita para hakim agama, bagaimana kita bisa mensinkronisasikan, mengharmonisasikan apa-apa yang ada sehingga pelaku-pelaku industri tidak merasa traumatis untuk berperkara di pengadilan agama karena pemahaman para hakimnya misalnya yang mereka lihat pemahamannya lebih kepada pemahaman fikih dibandingkan pada pemahaman praktek penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan regulasi-regulasi yang ada. Oke, ini bab 2. Bab 3 adalah kita kasih kuis dah. Ini kalau nggak pakai kuis kayaknya kurang seru. Kita kasih kuis. Saya jawabnya di chatroom ya. Kalau bisa jawab di chatroom, nanti panitia nanti monitor ya. Siapa yang bisa jawab di chatroom yang paling cepat dan jawabannya benar, nanti dia jadi pemenang kuisnya. Nanti daftar pemenang kuisnya dikirim ke sekretaris saya. Nanti insya Allah sekretaris saya akan transfer uangnya untuk setiap pemenangnya Rp50.000. Oke. Bab 3. Jadi sahabat-sahabat para hakim semua, kita tahu bahwa tantangan untuk mengembangkan ekonomi syariah itu luar biasa besarnya di Indonesia. Karena pertama kita punya potensi ekonomi yang sangat besar sekali. Indonesia masuk G20, sekarang ranking 16, bentar lagi kita naik jadi ranking 10. Cuma ada 3 negara populasi Islam yang besar di situ. Kuis pertama, oke? Kuis pertama. Hanya ada 3 negara yang populasi mayoritas Islam di G20. Yang pertama, yang paling kecil, Saudi Arabia. Yang kedua, agak gedean dikit tapi juga masih belum lebih besar, yaitu Turki. Dan yang ketiga adalah titik. Gocap, oke? Yang bisa jawab di chatroom ya. Ketik-ketik di chatroom. Okay. Hanya 3 negara, Saudi Arabia, Turki, dan titik. Nah, kita ini negara besar banget. Kita adalah negara dengan jumlah hakim agama terbesar di dunia. Gelo nggak? Gelo. Nah, karena kita besar, maka kita ini ibaratnya ngisi air kolam renang. Udah lama juga diisi airnya, kolamnya kagak naik-naik. Nah, jadi orang kagak sabaran. Kenapa ekonomi syariah lambat banget pertumbuhannya di Indonesia? Emang lambat, tenang aja men. Tapi lambat dari sebuah negara yang besar. Ngerti gak? Jadi airnya di kolam renang itu naiknya pelan-pelan. Tapi sekali penuh kolam renangnya bisa dipakai untuk berenang rame-rame.
Lain sama negara-negara kecil kayak negara Brunei, negara Malaysia, negara UAE, itu negara-negara kecil. Sehingga itu dia ibaratkan ngisi air akuarium. Akuarium itu cepat penuh airnya, bisa diisi ikan, orang bisa lihat, kelihatan cakep ikannya. Tapi ya udah, nggak ada orang yang bisa berenang di situ. Benar nggak? Padahal berenang itu merupakan salah satu Rasulullah SAW mengatakan, ajarkan ajarkan pada anakmu 2 hal. Siap-siap gocap nih, gocap. Izin Pak, itu ternyata di room chat itu sudah jawab Indonesia katanya. Iya, tercatat aja. Ada 2, kata Rasulullah SAW. Oke, ajarkan anakmu 2 hal. 3 hal, ajarkan anakmu 3 hal. Yang pertama berkuda, yang kedua memanah, dan yang ketiga titik gocap. Jadi ini penting sekali bagi kita untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dengan memahami bahwa kita ini negara besar. Kalau dilihat dari aset, memang betul kita ranking 4 kalau dilihat dari aset. Tapi kalau dilihat dari jumlah nasabahnya, kita yang paling besar sedunia. Nasabahnya Bank Syariah Indonesia aja satu bank doang 18 juta, men. 18 juta itu udah lebih banyak dari jumlah seluruh orang Islam yang ada di Malaysia, benar nggak? Ya loh. Nah, oleh karena itu kita harus sama-sama memahami bahwa mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia ini bukan kita bicara 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi kita benar-benar mempersiapkan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Siap-siap kuis lagi. Rasulullah SAW mengatakan pemimpin masa depan akan datang dari timur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah akan pergilirkan kekuasaan itu dari satu kaum ke kaum lainnya. Pertanyaan, siapa kira-kira yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pemimpin masa depan dari timur tersebut? Bangsa apa kira-kira yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin masa depan akan datang dari timur tersebut? Nah ini, men. Oke. Indonesia lah. Lah kita yang paling banyak umat Islamnya di dunia, men. Kita yang paling banyak dapat nikmat Islam dan iman. Paling banyak penduduk di surga juga orang Indonesia. Entar benar nggak? Karena man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Benar nggak? Oke. Sehingga oleh karena itu kami ingin sampaikan di sini di bab 3 ini, marilah sama-sama. Jangan sampai proses peradilan di pengadilan agama ini yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menangani ekonomi syariah sedemikian rupa sehingga orang bilang 2 ekstrim. Ekstrim yang pertama, ribet di pengadilan agama, susah kita menerangkan transaksi ekonomi syariah karena hakimnya nggak paham mengenai transaksi perbankan yang modern. Ada hedging, ada tawarruk, ada segala macam benar ya? Itu ekstrim yang pertama, yaitu yang dipertanyakan adalah kompetensi dan pengalamannya. Ekstrim yang kedua, sama aja ternyata pengadilan agama sama pengadilan negeri, sama juga. Yang penting bukan ngerti hukumnya, yang penting kenal hakimnya. Gitu maksudnya. Kan ada penyelesaian secara adat itu kan. Jadi kacau balau. Kita dua-duanya, tantangan kita 2. Pertama, tantangan kita untuk mengembangkan kompetensi, menjaga reputasi pengadilan agama. Oke, di satu sisi. Di sisi lain, dari segi integritas juga harus kita jaga sebagus mungkin. Sebagaimana orang-orang kalau untuk urusan non ekonomi syariah, kalau ke pengadilan agama tuh mantep banget, just plan banget. Urusannya waktunya cepat, sesuai, nggak bertele-tele, pokoknya cepat lah. Oleh karena itu saya rasa saya akhiri sampai sini aja. Ini udah jam 2 kurang 10 menit, kita masih ada punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Setelah itu jam 2 kalau boleh saya pamit ya. Back to you, Ibu Moderator. Iya, terima kasih. Demikian arahan dan dari narasumber juga materi yang disampaikan beliau. Secara intinya adalah begitu besar peran pengadilan agama itu, maka karena itu kita manfaatkan momen-momen untuk memahami ekonomi syariah supaya lebih luas lagi. Silakan kepada rekan-rekan. Ini tadi Bu Rukaya, ini sudah ada Pak Amran, sudah ada Bu Rukaya. Karena Pak Amran dulu ya mungkin ya. Kita persilahkan Pak Amran. Langsung to the point aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Profesor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Abbas
dari Pengadilan Agama Brebes. Mau nanya nih Pak Dokter sebagai pelaku ekonomi gitu ya. Dan tadi kalau nggak salah secara tersirat pernah beracara di pengadilan agama atau paling tidak mengetahui tentang proses berperkara di pengadilan agama menyangkut ekonomi syariah. Pendapat Pak Prof sebagai seorang ahli itu kira-kira di mana letak kekurangan kita para hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah? Dan kalau ada kekurangan tentu ada keunggulan. Yang muji-muji dikit lah Pak Prof. Kira-kira di mana keunggulan para hakim ketika memutus perkara ekonomi syariah. Terima kasih Pak Prof. Ya, Baik, mungkin gimana nih Prof, langsung dijawab atau kita kumpulkan dulu? Oke, silakan Bu, Oke. silakan Bu. Ya, silakan Bu Rukaya. Ya, silakan. Suaranya masih belum terdengar. Halo Bu Rukaya. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum. Nah, ya, saya ada kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini kepada Bapak narasumber kita. Yang pertama yaitu salah satu ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia adalah dengan memerger 3 buah bank syariah BUMN yang sekarang menjadi BSI. Tentunya integrasi pasca merger pasti memunculkan berbagai dinamika Pak ya, baik dari aspek budaya perusahaan maupun sumber daya manusianya. Hal ini menjadi faktor kritis yang sangat menentukan berhasil atau gagalnya suatu proses merger. BSI dinilai telah berhasil mengintegrasikan ketiga bank dengan latar belakang budaya organisasi yang berbeda-beda tersebut. Terbukti 2 tahun pasca merger, Bank Syariah telah menunjukkan tren positif terhadap kinerja perusahaannya. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bank Syariah dalam mengharmonisasi benturan budaya organisasi yang timbul pada saat pasca merger? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin tadi sempat terjawab, namun saya masih ingin menyampaikan lagi pertanyaan. Tadi sempat disinggung juga oleh Bapak bahwa selama ini kita selalu menggelorakan Pak ya keoptimisan ekonomi syariah akan berkembang pesat di Indonesia karena memiliki potensi pasar yang besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Tidak ada yang salah dengan keoptimisan tersebut, namun fakta di lapangan kita memang masih kesulitan meyakinkan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas beragama Islam, namun untuk diajak hijrah ke bank syariah itu sangat sulit. Pengalaman pribadi saya mengkonfirmasi fakta yang sama Bapak sebagai pimpinan di pengadilan agama untuk mengajak para hakim agar payrollnya pindah ke BSI saja itu masih banyak terjadi penolakan dengan berbagai alasan. Apalagi pada Mei 2003 yang lalu ya, terjadi aplikasi BSI yang sempat error hampir 24 jam sehingga banyak yang menyaksikan keamanan BSI. Pertanyaannya masih relevankah kita mengglorifikasi potensi umat yang mayoritas di negeri ini dijadikan sebagai jargon untuk pengembangan ekonomi syariah Indonesia dengan fakta yang terjadi malah sebaliknya, dan bagaimana ikhtiar untuk keluar dari problematika tersebut. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin Pak Dokter, ini ada satu lagi dari Pak Kusnoto di PA Loileba. Persilakan Pak Kusnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berkenannya, bahwa kita amati mazhab ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia itu nampak mengikuti mazhab mainstream, bukan mazhab
iqtisaduna, sehingga bisa dibilang mazhab yang berlaku di Indonesia itu ya mazhab ekonomi mainstream yang kita Islamkan atau kita jadikan mu'alaf, kita seleksi hal-hal mana yang terlarang untuk kita masukkan unsur-unsur syariah dan Islamnya. Oleh karena itu, bagaimana kalau seandainya kita para hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah itu tentu dalam pertimbangannya tidak jauh berbeda dengan hakim peradilan umum, karena sebetulnya mazhab yang dipakai di Indonesia dalam sistem ekonomi Islam kan mazhab mainstream, bukan mazhab iqtisaduna, sehingga kita juga perlu belajar banyak dari hakim peradilan umum dalam memeriksa perkara ekonomi. Kemudian kita tambahkan kompetensi mengenai pemahaman kesyariahan, sehingga memang kualitas kita dengan kualitas hakim peradilan umum dalam memeriksa perkara ekonomi juga sejajar. Ya, terima kasih, Prof. Ini Pak Dokter ada 3 pertanyaan. Apa sepertinya tadi Prof mencatat atau mau saya ulangi? Dan saya ada catatan. Oh ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, para hakim agama. Yang pertama, memang betul kami mendengar, dan itu kan semua masuk ke Dewan Syariah Nasional MUI tentang pengaduan-pengaduan tersebut. Ini cerita yang lama sebetulnya, cerita waktu awal-awal undang-undang memberikan kewenangan. Itu terjadi kalau nggak salah di Bukit Tinggi yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada juga, udah lama lah tapi saya masih ingat lagi ceritanya kira-kira yang begitu. Menurut saya itu satu hal yang sangat lazim dalam suatu proses ketika kita diberikan satu kewenangan baru, tentu kita harus berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kompetensi yang tadinya kompetensinya A, kemudian tambah jadi kompetensinya A, B, C, D, nambahnya nggak kira-kira lagi. Sekalian banyak tuh undang-undangnya ngasih tambahan kewenangan di pengadilan agama. Jadi saya rasa itu merupakan cerita lama, tapi cerita lama itu sekarang udah jauh lebih baik komentar-komentarnya, dan kepercayaan orang makin lama makin baik terhadap proses di peradilan agama kita ini, di pengadilan agama kita ini. Sehingga mudah-mudahan saya rasa itu akan memberikan hal yang baik sekali buat kita ya. Kita menunjukkan pada orang, kita menunjukkan pada halayak, kepada Indonesia kita tunjukkan bahwa iya, dulu memang kami kompetensinya belum tercukupi waktu itu, tapi kemudian kami membenahi diri, dan sekarang kita lihat kemajuannya sangat besar sekali. Kami juga takjub sebetulnya dengan kemajuan yang dicapai oleh teman-teman hakim-hakim agama dalam urusan ekonomi syariah ini. Karena memang sejujurnya lebih mudah bagi seorang hakim dengan latar belakang syariah, kemudian ditambahkan, ini menjawab pertanyaan yang ketiga sekalian, kemudian ditambahkan kompetensi tentang ekonomi dibandingkan dengan hakim-hakim dengan latar belakang hukum ya, bukan ekonomi juga, benar nggak? Latar belakang hukum, dan mesti menambahkan 2 hal sekaligus. Pertama, menambahkan kompetensi ekonomi perbankan segala macam, dan menambahkan kompetensi syariahnya. Kan ada 2 kan kompetensi yang harus ditambah kalau hakimnya bukan hakim agama, benar nggak? Yaitu kompetensi kebisnisannya, keekonomiannya, dan kompetensi kesyariahannya. Nah, sedangkan hakim agama kan lebih gampang, nambahnya 1, benar nggak? Yaitu kompetensi kebisnisannya atau keekonomiannya. Sehingga kami juga mengetahui bahwa training-training dan sebagainya yang dilakukan di lingkup Mahkamah Agung, khususnya di Badilaknya, ada kamarnya, sebagainya. Ini luar biasa sekali untuk meningkatkan kompetensi hakim-hakim agama dalam bidang ekonomi syariah. Jadi itu mengenai nomor 1A sama nomor 3. Nomor 1B, kalau kelebihan-kelebihan, saya belum mendengar. Salah satu kelebihannya adalah saya belum mendengar bahwa hakim-hakim pengadilan agama itu bisa diduitin untuk memenangkan suatu perkara. Jadi ini merupakan kelebihan, yaitu prosesnya lebih efisien, prosesnya lebih
transparan, lebih apa namanya, ya lebih itulah, lebih transparan, sehingga ini merupakan kelebihan bagi mereka-mereka yang berperkara di lingkungan peradilan agama. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya lompat dulu ke pertanyaan yang ketiga. Memang betul di Indonesia ini, kita ini suka nggak suka, kita nggak membangun dari nol kan. Tapi yang kita lakukan adalah bank itu kayak apa sih? Oh, bank itu kayak gitu. Kalau gitu kita bikin versi bank syariahnya. Asuransi kayak apa sih? Oh, asuransi kayak gitu. Kalau gitu kita bikin versi asuransi syariahnya. Jadi memang yang kita lakukan adalah tidak menolak seluruh institusi-institusi yang ada, yang dikenal di Indonesia, kemudian membangun lagi dari nol tentang apa itu ekonomi syariah, apa itu bank syariah dan sebagainya. Enggak. Tapi yang kita lakukan adalah kita ambil yang udah ada, yang udah berjalan di Indonesia, yang udah dikenal oleh masyarakat, kemudian kita hilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariahnya, dan kita isi dengan unsur-unsur yang sesuai dengan syariahnya. Ini berlaku di suku, berlaku surat berharga syariah negara, berlaku macam-macam. Bahkan sekarang tantangan buat hakim agama makin luas lagi, karena makin banyak bertumbuh hal-hal baru. Ada kripto syariah, benar lagi ya, macam-macam. Ada tadi sudah disebut juga ada digital syariah, ada blockchain syariah. Kalau di Dewan Syariah Nasional tuh banyak sekali. Ada perdagangan emas fisik digital. Bingung nggak? Perdagangan emas fisik digital, benar nggak? Banyak sekali. Itu dari segi ilmu fikihnya macam-macam. Itu kan adalah tabi' alaysa indah, kata Rasulullah SAW. Macam-macam. Tapi kita nggak bahas lebih detail ya. Tapi artinya ini adalah tantangan kita semua. Bagaimana sahabat-sahabat kita, kami semua di hakim-hakim agama ini terus berkejaran dengan kemajuan transaksi ekonomi yang dikenal di Indonesia ini. Sehingga menurut saya ya, kerjasama, saya lupa udah ada apa enggak, sehingga saya udah ada kerjasama antara MA dengan Dewan Syariah Nasional MUI, agar semua fatwa-fatwa yang baru yang dikeluarkan oleh DSN MUI itu bisa langsung disosialisasikan. Setiap DSN MUI mengeluarkan fatwa, ini ada 5 pihak yang terlibat. Pertama, DSN MUI itu sendiri, benar ya? Yang kedua, Bank Indonesia. Yang ketiga, OJK. Yang keempat, IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, supaya transaksi-transaksinya bisa dicatat secara akuntansi kayak. Dan yang kelima adalah Mahkamah Agung. Jadi setiap fatwa yang keluar itu pasti ada unsur Mahkamah Agung yang terlibat di dalam setiap pembuatan fatwa di Dewan Syariah Nasional MUI. Nah, tapi unsur Mahkamah Agung yang terlibat ini, sebagaimana unsur-unsur yang lain, itu kan yang ikut perwakilan 2 orang, 3 orang, benar nggak? Sehingga langkah berikutnya adalah bagaimana kita mensosialisasikan fatwa-fatwa tersebut. Karena namanya juga fatwa, itu kan bahasa hukum. Kan harus ada cerita panjang lebarnya, asbabun wurudnya, kira-kira benar ya. Sehingga kita tahu konteksnya mengapa fatwanya bunyinya kayak begitu, benar. Dan yang terakhir, pertanyaan yang kedua, ini adalah proses merger antara 3 bank, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Ini memang ribet, namanya juga merger, benar ya. Ada budaya kerja yang berbeda dan sebagainya. Tapi yang lebih seru adalah di Aceh. Karena di Aceh ada konon yang mengatur tidak boleh ada bank konvensional lagi. Akibatnya di Aceh itu bukan saja merger dari 3 bank, tapi merger dari 6 bank. Oke, yaitu Bank BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, iya. Tapi di Aceh khusus, Bank Mandiri juga harus dipindahin ke BSI. Bank BNI harus dipindahin ke BSI. Bank BRI juga harus dipindahin ke BSI. Jadi bukan 3 kalau di Aceh, tapi 6. Sehingga di Aceh itu lebih dari 90% nasabahnya BSI adalah mereka-mereka yang menjadi nasabah BSI tanpa kemauannya sendiri menjadi nasabah BSI. Mereka sebelumnya adalah nasabah BRI paling banyak, nasabah Bank Mandiri dan nasabah BNI konvensional. Tapi karena konon mengatur, mereka hijrah, itu mau nggak mau harus hijrah. 90% dari nasabah BSI di Aceh adalah orang-orang yang bukan dengan pilihannya sendiri menjadi nasabah bank syariah. Begitu juga hampir 90% karyawan BSI di Aceh bukanlah orang-orang yang memilih untuk bekerja di bank syariah,
Tapi karena di Aceh udah nggak boleh ada konvensional lagi, maka orang-orang yang bekerja di BRI pindah jadi BSI. Orang-orang yang bekerja di BNI, orang-orang yang kerja di Bank Mandiri pindah menjadi pegawai BSI untuk level tertentu ya. Karena level yang atas itu ditarik ke induknya kembali. Jadi proses ini bukan proses yang mudah, terutama di Aceh karena seru banget ada 6 bank digabung begitu aja. Tentu banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, tapi satu hal yang paling penting dari kisah itu semua, quiz, gue chapter lagi, quiz gue chapter lagi. Hal yang paling penting yang bisa kita tarik dalam proses merger yang dilakukan itu adalah kisahnya seorang ibu. Siap-siap gue jawab. Siapa nama seorang ibu yang tidak pernah menyerah dalam upayanya, ikhtiarnya, doanya mencari air, lari-lari 7 kali bolak-balik antara Safa Marwah. Baca. Oke. Ini yang paling penting. Ibu tersebut, Ibu Siti Hajar tersebut tidak punya kompetensi menggali sumur. Ibu Siti Hajar juga tidak punya pengalaman menggali sumur. Ibu Siti Hajar juga tidak punya peralatan menggali sumur. Komplit gitu. Kompetensi nggak punya, pengalaman nggak punya, alat untuk menggali sumur juga nggak punya. Tapi beliau punya keyakinan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hamba-hambanya. Ini yang kita pegang, Bu. Waktu merger, bismillah lah ini kita niat baik, semua baik. Masa Allah kagak bantuin merger Bank Syariah Indonesia di Indonesia ini mereka. Alhamdulillah kita terus berlakukan pembenahan dan alhamdulillah sekarang kita udah jadi bank ke-6 terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, dengan bantuan semua dari sahabat-sahabat di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, kita akan bisa terus membawa ekonomi syariah ini berjaya di Indonesia. Saya rasa waktunya udah habis, sudah lewat 8 menit malahan. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Demikianlah pengajian yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Dan alhamdulillah banyak sekali yang beliau sampaikan. Sebetulnya hanya 3 poin yang beliau sampaikan, tapi dari 3 poin itu kita bisa berkaca ya, bisa menjadikan koreksi yang beliau berikan itu sebagai masukan bagi hakim pengadilan agama. Karena ternyata memang masih banyak sekali yang perlu kita pelajari. Jadi pertemuan kita hari ini hanyalah sebuah pengantar. Bagaimana cara kita akan menuju ke menjadi hakim yang betul-betul menguasai ekonomi syariah dengan secara baik. Dan tadi itu juga antusias dari kawan-kawan sebetulnya Pak Dokter. Kawan-kawan mempertanyakan, aduh kok singkat sekali. Ternyata mereka masih banyak sekali ingin bertanya. Mudah-mudahan next di lain waktu kita mungkin akan bertemu kembali. Izin Pak Dokter karena Pak Dokter juga punya agenda lain. Kami pun sebetulnya meskipun masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan, kami harus menahan diri. Kami berharap mudah-mudahan lain kali kami akan diberi waktu kembali untuk kita bertemu dan kita akan membicarakan lagi dalam bentuk share and sharing dari keilmuan yang Pak Dokter miliki, supaya kami belajar lebih baik lagi. Rekan-rekan, demikianlah materi kita kali ini dengan harapan bahwa ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi ini adalah awal dari kita untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Selanjutnya demikianlah pembahasan dari narasumber dan saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya sahabat-sahabat semua. Saya pamit duluan. Daftar pemenang kuisnya kirim ke sekretaris saya. Nanti insya Allah kita transfer duitnya untuk para pemenang. Terima kasih kembali Bu Rina. Kayaknya belum puas ya.